Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang tempat-tempat religi yang menjadi objek wisata di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama, Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat atau juga dikenal sebagai Masjid Maliga Minang adalah salah satu masjid terbesar di Sumatera Barat yang berlokasi di Jalan Khotib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan masjid ini dimulai dengan peletakan batu pertama pada 21 Desember 2007 oleh Gubernur Gamawan Fauzi pada saat itu. Pada peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan masjid raya ini. Pada bentuk masjid ini, bagian atapnya menyerupai rumah adat Minang, dan pada bagian dinding luarnya juga terdapat ukiran kaligrafi. Ini menjadi salah satu ketertarikan para pengunjung ketika mengunjungi Masjid Raya Kota Padang, Sumatera Barat. Pada Masjid Raya Sumatera Barat tidak terlihatnya bentuk kubah pada umumnya. Pada masjid ini yang menjadi salah satu hal yang paling istimewa bagi masyarakat Minang di Kota Padang, Sumatera Barat ataupun para pengunjung yang akan takjub melihatnya. Hal ini didasarkan pada falsafah Minang, yaitu basandi syarak basandi kitabullah, yang berarti ada yang didasarkan ditompong oleh syariat agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, bentuk atap pada masjid ini berbentuk seperti rumah gadang khas Minang. Dengan memiliki bentuk seperti rumah gadang, pada atap masjid ini mencerminkan kejadian peletakan batu Hajar Aswad dengan menggunakan kain yang dibawa oleh 4 perwakilan suku di kota Mekah pada setiap sudutnya. Perancang masjid ini bernama Reza Muslimin, seorang arsitektur yang pernah menjadi dosen di Sydney, Australia. Masjid ini dibangun di tanah seluas 12 hektar dan pembangunan masjid raya ini menghabiskan biaya sekitar 300 miliar. Kedua, Gereja Kapal Santo Leo, Sumatera Barat. Kota Padang memiliki segudang bangunan tua warisan kolonial Belanda. Salah satunya bangunan Gereja Kapal Santo Leo atau bisa disebut Gereja Kapal Esteleo. Bangunan gereja peninggalan kolonial Belanda ini berkembang pesat di Sumatera Barat, yang tidak terlepas dari keadaan Kota Padang yang dulunya mempunyai pelabuhan dagang, sehingga banyak orang yang berkebangsaan Eropa dan Belanda yang datang ke pelabuhan tersebut. Pada bangunan gereja Kapal Esteleo ini menjadi cagar budaya, yang bangunannya merupakan gereja Katolik yang bergaya Eropa, yang menjadi kapal tertua Belanda di Sumatera Barat pada tahun 1903. Gereja ini mewakili arsitektur gotik. Sejumlah material dan peralatan di dalamnya berasal dari abad 19. Pada tahun 2009, terjadinya gempa yang menghancurkan bangunan gereja ini. Pasca gempa, bangunan ini dibangun kembali seperti semula dan kembali difungsikan. Pada bangunan gereja Kapal Esteleo terdapat Gua Maria Manawa yang tidak pernah sepi. Tempat bersejarah bagi yang beragama Katolik ini selalu dikunjungi oleh peziarah yang datang dari berbagai kota. Gereja Kapal Esteleo berlokasi di Jalan Gereja Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Bangunan gereja Kapal Esteleo yang unik dan kokoh kerap kali dijadikan sebagai objek foto prewedding ataupun para kalangan anak-anak muda lainnya. Keberadaan bangunan gereja Kapal Esteleo ini menjadi destinasi religi terasa begitu inspirasi bagi beragama Kristen Katolik. Tempat yang sejuk, bersih dan tenang mendukung para peziarah yang datang berdoa menjadi nyaman walaupun tempat gereja ini di pinggir jalan. Yang ketiga, Pura Jagannatha Padang, Sumatera Barat. Pura Jagannatha Padang, Sumatera Barat merupakan satu-satunya pura yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam sejarahnya, kedatangan umat Hindu di Kota Padang yang berawal dari pekerjaan yang berlangsung lama menjadikan umat Hindu menyatu dan berbaur dengan masyarakat di Kota Padang. Adapun halangan umat Hindu yaitu masih terbatas dalam melakukan ritual keagamaan yang selalu dilaksanakan dengan cara berpindah-pindah, sehingga dalam pelaksanaan ritual tersebut tidak selalu dapat berjalan dengan baik mengingat situasi dan kondisi rumah yang tidak memadai dan lokasi yang jauh menyebabkan berkurangnya konsentrasi dalam bersembahyang bagi umat Hindu. Pada tahun 1996 diletakkannya batu pertama yang menjadi tanda dibangunnya tempat bersembahyang bagi umat Hindu di Kota Padang. Pembangunan tersebut dibangun agar memudahkan bagi umat Hindu untuk melakukan ritual dan bersembahyang. Pembangunan Pura Jagannatha dibangun di kawasan Markas Penjagaan Tentara Nasional Indonesia Lanut Angkatan Udara yang berlokasi Parupuk Tabing, Kecamatan Kota Tangah,
Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk memasuki Pura Jagannatha, kalian harus menuju market TNI Lanut untuk pelaporan di pos penjaga agar bisa masuk ke Pura Dalam menuju Pura Jagannatha Padang, ada sekitar 1 km untuk menemukan bangunan-bangunan yang bercorak relief dan patung-patung yang begitu kental dengan terasa budaya Hindu ini. Meskipun banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan umat Hindu di Kota Padang, itu bukan menjadi halangan untuk saling membantu dan bersosialisasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat di Kota Padang. Yang keempat, Vihara Buddha Warman Padang, Sumatera Barat. Pembangunan baru Vihara Buddha Warman Padang, Sumatera Barat pada tahun 1988 yang bertepatan dengan peringatan perayaan Hari Suci Asada 2535. Kegiatan pembangunan baru Vihara Buddha Warman ini dimulai dari peletakan batu pertama dengan upacara puja bakti. Generasi muda yang tergabung di persaudaraan muda-mudi Vihara Buddha Warman dan ibu-ibu dari wanita Buddhis berkomitmen sepenuhnya untuk membantu dan mendukung kegiatan pembangunan baru Vihara Buddha Warman ini dengan cara bergotong royong dengan penuh semangat dan juga membantu pengerjaan proyek pembangunan ini. Walaupun sempat terjadi beberapa masalah dan kendala dalam proses pembangunan atau pemindahan Vihara Buddha Warman dari bangunan lama ke bangunan baru, tapi masalah dan kendala tersebut bisa teratasi. Pada tahun 1989, dimulailah rangkaian upacara ritual pemindahan bangunan baru dengan upacara kekong ini yang berlangsung sangat khusyuk dan hikmat. Setelah menyelesaikan upacara tersebut, diresmilah penggunaan bangunan Gedung Vihara Buddha Warman yang berlokasi di Jalan Muara nomor 34, Berok Nipa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, yang tentunya membawa sukacita dan kebahagiaan bagi umat Buddha di Kota Padang, yang berawal dari sebuah bangunan bekas kecil yang kemudian direnovasi menjadi Vihara Buddha Warman yang sangat besar. Walaupun banyak masalah yang penuh lika-liku dan perjalanan waktu yang cukup panjang dalam pembangunan Vihara Buddha Warman ini tetap bisa diatasi dengan baik. Pada awalnya, Vihara Buddha Warman hanya sebagai tempat beribadah, tapi seiring berjalannya waktu, tempat ini menjadi tempat di bidang sosial yang umumnya akan membantu masyarakat dan membantu orang. Adapun di bidang pendidikan, yaitu berdirinya Sekolah Nasional Plus Majusi Padang. Yang kelima, Kelenteng Sehingkyong Padang, Sumatera Barat. Kelenteng Sehingkyong Padang, Sumatera Barat merupakan kelenteng tertua di Kampung Pondok yang berlokasi di Jalan Kelenteng, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Kelenteng Sehingkyong ini sebagai tempat ibadah bagi umat Konghucu. Yang dulunya nama Kelenteng Sehingkyong adalah Kuat Im atau Kuat Im Teng yang dibangun pada masa Li Guanhat. Pada awalnya, Kota Padang tidak mempunyai kelenteng sama sekali. Pada waktu itu, suku Jiang dan Zhuangzhou datang untuk berniaga di Kota Padang. Kemudian, semakin banyak orang Tionghoa yang datang ke Kota Padang, maka didirikanlah kelenteng yang bernama Kelenteng Kuat Im atau Kuat Im Teng pada tahun 1841 dengan persetujuan Raja Ham Hong Taun Shen Yu. Tapi sayangnya, pada tahun 1861, Kelenteng Kuat Im Teng pernah terbakar hingga menjadi abu. Setelah terjadinya kebakaran tersebut, dibangun kembali kelenteng tersebut. Pembangunan Kelenteng Sehingkyong dilakukannya pengumpulan biaya oleh masyarakat pasar tanah kongsi. Setelah selesai dibangun, pada tahun 1905, nama Kelenteng Kuat Im Teng diganti menjadi Kelenteng Sehingkyong. Dan pada tahun 2009, terjadi gempa yang mengakibatkan robohnya bangunan Kelenteng Sehingkyong tersebut. Setelah gempa, para pengurus dan umat Konghucu bersama-sama membangun kembali kelenteng tersebut. Pada tahun 2013 telah diresmikan Kelenteng Sehingkyong untuk tempat beribadah bagi umat Konghucu. Akan tetapi, bukan tempat ibadah saja, juga ada wisata karena Kelenteng Sehingkyong memiliki
dominasi warna merah yang menjadi ramai dikunjungi oleh wisatawan. Sampai di sini saya membahas tentang tempat-tempat religi yang menjadi objek wisata yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Kalau ada kata salah, kalimat, atau penyampaian informasi, mohon dimaafkan. Sampai di sini, sampai jumpa. Terima kasih.